Guys, kita kan mereview sebuah perbandingan antara ini Samsung Galaxy S25 Ultra, dimana ini flagship terbaru Samsung tahun ini, dan sebelah kanan ada Samsung Galaxy S23 Ultra. Ini sama-sama 512 GB dengan RAM-nya juga sama 12 GB. Untuk chipsetnya beda ya. Untuk yang S23 Ultra ini masih Snapdragon 8 Gen 2 Whole Galaxy, dan yang sebelah kanan S25 Ultra itu menggunakan Snapdragon 8 Elite, itu Snapdragon terbaru. Dan kita lihat seperti ini. Untuk desainnya juga agak beda ya. Nah, desainnya seperti ini. Kalau S23 Ultra dia lebih mengkotak, kalau S25 Ultra dia sudah membulat ya. Dia kayak mirip-mirip Galaxy seri A, dia lebih membulat nih ujung-ujungnya nih. Nah, dia lebih membulat. Kalau S23 dia masih mengkotak, masih seri Kasnot. Nah, untuk kamera BAM-nya juga beda ya, atau kamera ringnya ini sudah saya tambahkan meta ring, aslinya ini chrome, jadi ini tambahkan meta ring cover warna hitam biar kelihatan lebih besar. Kalau ini bawaan, tapi ini sebenarnya juga sama, meta ring cover juga tempelan punya, tapi bawaan ini sama ya, bentuknya seperti ini. Untuk sisi kanan seperti ini sama ya. Ini ada aslinya ada dua, ini udah pasang ke garskin ya, jadi ketutupan. Aslinya ini biasanya juga chrome seperti ini. Ada garis antena, ada tombol power, volume, lalu di bawah ada, nah ini bentuknya beda ya, kelihatan nih. Jadi dia lebih membulat gini. Kalau ini ada sedikit membulat tapi masih agak mengkotak gitu yang kalau S23 Ultra. Posisi SP nya juga agak beda dikit. Kalau S25 Ultra dia lebih ke kiri, garis speakernya dia benar-benar strip gini aja. Kalau S23 dia bentuknya kayak masih ini ya, jeruji gitu. Ini Type C juga sama, ini buat slot mikrofon. Dan ini yang bagusnya di S23 sama S25 udah beda ya, karena ini basis ejectornya kalau yang S23 Ultra masih di sebelah kiri dekat mikrofon, jadi kalau di gelap kita colok SIM ejector bisa salah, bisa gaswat, ini bisa colok ke mikrofon. Kalau S25 Ultra udah dipindah ke kanan, jadi lebih aman tentunya, tidak mungkin kena mikrofonnya. Untuk sisi kiri cuma ada garis antena seperti ini, dan di sisi atas ada dua lubang ya kalau S25 Ultra, tapi kayaknya ini mikrofonnya juga sama satu. Ini kalau S23 Ultra cuma satu. Untuk lainnya seperti ini, dan ini tampilan all-show displaynya. Kalau yang model lama seperti ini, dia lebih kecil. Kalau S25 Ultra lebih gede. Nah, untuk perbandingan skor Antutunya seperti ini. S23 Ultra mendapatkan skor 1,4 jutaan, kalau sedangkan S25 Ultra mendapatkan skor 2,2 juta. Nah, ini kita sambil baca contekan aja ya. Kalau S23 Ultra dia diperkenalkan Februari 2023, kalau S25 Ultra Januari ini ya 2025. Dengan kalau S25 Ultra dia lebih ringan karena sudah menggunakan frame-nya itu titanium. Kalau S23 Ultra masih menggunakan aluminium. S23 Ultra masih 234 gram, kalau ini S25 Ultra sudah lebih ringan 218 gram. Untuk perlindungannya sendiri, layarnya kalau S23 Ultra, ini saya singkat aja biar jadi nggak kepanjangan. S23U itu Gorilla Glass Victus 2, sedangkan kalau S25U itu udah Gorilla Almo 2, lebih kuat mestinya. Kalau backglassnya yang belakangnya itu Victus 2 S23U. Nah, ini kan masih aluminium nih yang saya bilang tadi. Kalau belakang S25U sudah sama juga Gorilla Victus 2 dengan titanium grade
5 ya, sama-sama mendukung nano SIM 2 slot, ada eSIM juga tapi nggak ada micro SD. Dia sudah ada NFC juga, ada IP68, tahan dengan kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Nah ini bedanya, stylusnya dia kalau S23 Ultra masih ada Bluetoothnya, kalau ini S Pen-nya S25U nggak ada. Nah untuk displaynya, kalau S23U masih Dynamic AMOLED 2X ya, kalau S25 Ultra udah Dynamic LTPO AMOLED 2X, sama-sama 220 Hz HDR10 Plus, tapi brightnessnya beda ya. Kalau S23U maksimal 1750 nit, kalau S25U dia 2600 ya kalau nggak salah, 2600. Dan ini diagonal layarnya itu lebih kecil di S23U karena 6,8 inch banding 6,9 inch. Androidnya pas saat muncul atau pertama kali keluar itu S23 Ultra di Android 13 dan mendapatkan major update Android hingga 4 tahun. Dan sekarang masih mentok di Android One UI 6.1.1 atau Android 14, jadi belum Android 15 ya. Sedangkan di Android 25 Ultra itu pas saat unbox itu sudah mendapatkan Android 15 dengan major Android update dan security update itu 7 tahun, jadi bisa sampai Android 22 One UI 7 atau Android 15. Nah ini chipsetnya itu menggunakan S23 Ultra Snapdragon 8 Gen 2, fabrikasinya 4 nanometer. Kalau S25 Ultra Snapdragon Elite 3 nanometer. GPU nya pun berbeda, kalau S23 Ultra Adreno 740, S25U 830 ya. Sama-sama menggunakan memorinya UFS 4.0. Nah kita baca untuk spek kameranya pun agak berbeda ya, karena di S25 Ultra pun sudah ditingkatkan. Kalau untuk untuk wide-nya itu sama di 200 megapiksel, aperturnya 1.7, ada PDF, OIS, terus habis itu ada telefoto 10 megapiksel sama, aperturnya 2.4, ada PDAF, OIS, 3 kali optical zoom ya. Yang beda nih di periskop telefoto. Periskop telefoto kalau S23U masih 10 megapiksel, f4.9, kalau S25 Ultra sudah 50 megapiksel, f3.4. Ini kalau periskop telefoto 10 megapiksel S23 Ultra 10 optical zoom ya, 10 kali optical zoom. Kalau S25 Ultra 50 megapiksel, 5 kali optical zoom. Lalu ada ultrawide-nya. Ultrawide-nya sendiri di 12 megapiksel S23U. Aperturnya f2.2, display steady. Kalau di S25 Ultra ada peningkatan sampai 50 megapiksel. Sama-sama ada laser autofocus, LED flash sama auto HDR ya. Untuk kamera selfie-nya sama 12 megapiksel, aperturnya juga sama, masih sama. Baterainya pun sama. Untuk kapasitas baterai sama-sama 5000 mAh. Maksimal pengecasan dia di 45 watt, sama masing-masing 45 watt. Wireless chargingnya mentok di 15 watt, dan reverse wireless charging atau buat ngecas ke HP lain seperti ini, kita tempelkan seperti ini, itu dia 4,5 watt. Untuk Bluetoothnya sendiri yang S23 Ultra dia masih di 5.3, kalau S25 Ultra itu sudah 5.4. Nah, ini kita lihat untuk maksimal brightness-nya seperti ini. S25 Ultra masih lebih jelas ya, karena dia brightness-nya lebih tinggi, 2600 nit, dengan ini 1750 nit. Sekarang kita coba tes untuk menonton video.
Nah, kita coba dulu untuk S25, S23 Ultra bagaimana speakernya. Ini dengan suara 50% ya. Yang kita tes yang S25 Ultra. Kalau yang saya dengar dia lebih keras di S25 Ultra ya untuk speakernya. Sekarang kita lihat untuk UI kameranya pun berbeda ya, seperti ini. Kalau yang S25U yang baru dia udah di bawah sini. Kalau yang sebelum Android 15 dia masih di atas ini. Dia agak sulit dijangkau ya sebenarnya. Dan di S25 Ultra dia ada penambahan kamera atau versi lock ya di sini. Tapi itu ada di Video Pro. Nah ini baru ada locknya ya di sini. Dan ini juga lebih simpel. Kalau S23 Ultra dia lebih banyak ya. Jadi kita lebih clean aja. Ini kita lihat untuk Galaxy AI di dua smartphone ini ya. Kalau di S23 Ultra yang kiri dia itu sebenarnya belum ada AI ya untuk bawaan saat unboxnya, tapi karena sudah diturunkan dari S24 Ultra dia mendapatkan Galaxy AI. Ini kita bisa lihat sama bantuan panggilan, penulisan, interpreter buat translate ya, bantuan catatan, transkrip, bantuan penelusuran, bantuan foto, gambar. Nah jadi ini lebih dikit kalau di S23 Ultra. Jadi belum ada audio eraser, no brief juga belum ada ya. Oh iya, untuk panel notifikasinya pun berbeda ya. Ya seperti ini tampilannya. Jadi agak beda sama S23 Ultra. Jadi ditarik ke bawah. Nah baru dia akan panjang seperti ini. Kalau S23 Ultra dia ke samping. Nah, kalau S25 Ultra itu dia beda ya, dia untuk panel notifikasi masih dari kiri atas atau dari kiri sini bisa. Tapi kalau untuk panel notifikasinya sini ya, masih kanan di sini. Jadi nggak bisa sembarang. Kalau di kiri dia pasti cuma notifikasi. Kalau ini buat ini ya, menu-menu ini notifikasinya. Ini kita lihat salah satu fitur AI-nya. Kalau di S23 Ultra dia cuma bisa meringkas saja ya. Sedangkan S25 Ultra ada bisa ringkas, translate. Nah, translate juga ada nih sebenarnya. Tapi dia coba di sini ya, nggak bisa di website langsung. Kalau di website langsung di S25 Ultra. Ini bisa bacakan juga seperti ini, tapi harus diringkas dulu mungkin ya. Ini kita coba untuk AI edit fotonya. Jadi kita pilih Studio Portrait seperti ini. Kita coba lihat ya hasilnya seperti apa. Yang kanan S25 Ultra dengan yang kiri S23 Ultra. Nah kalau S23 Ultra dia seperti ini ya, dia lebih kayak kartun. Kalau S25 Ultra dia lebih real seperti itu. Sama-sama bisa menambahkan gambar ya.
Nah, kita coba fitur sketch to image nya, kita coba tambah gambar topi. Lebih bagus mana, kita coba bandingkan. Seperti ini ya, jadi bisa tambahan gambar topi. Kita coba hilangkan gambar, misalnya ini kita bandingkan hasilnya lebih bagus mana. Nah, seperti itu ya, jadi lebih bagus di S25 Ultra. Nah, ini perbandingannya. Kalau S23 Ultra dia masih ada bluetoothnya, kalau S25 Ultra nggak ada ya. Nah, seperti ini. Kalau S23 Ultra dia ada baterainya dan ada bluetoothnya, kalau S25 Ultra nggak ada. Nah, ini kita lihat hasil video dan foto dari masing-masing HP ya. Nah, sekarang review saya mengenai Samsung Galaxy S23 Ultra versus Samsung Galaxy S25 Ultra. Oh ya, untuk warnanya sendiri ini sebenarnya yang white ya, jadi kayak putih agak kuning, jadi ini mirip sebenarnya warnanya dengan skinnya. Jika Anda suka dengan video seperti ini, silahkan like dan subscribe channel saya. Jika Anda punya pertanyaan bisa komen di kolom komentar di bawah. Sekian dan terima kasih. Ini kita coba low light di S23 Ultra, Full HD 30 fps sama. Tampilannya seperti ini, lumayan kelihatan ya, dan lumayan smooth juga. Lihat langsung ke muka kita, masih kelihatan juga jelas. Kita coba di low light S25 Ultra, tampilnya seperti ini. Jadi masih lumayan jelas ya. Nah, ini kita tampilnya seperti ini. Nah guys, ini kita coba review menggunakan S23 Ultra dengan perekaman Full HD 30 fps seperti ini. Dan ini tampilan untuk, nah ini agak low lightnya ya, seperti ini low lightnya. Dan ini kita coba tembakan ke arah cahaya matahari, sama seperti sebelumnya. Kita coba tes. Dia mentok di 20 kali juga ya, seperti ini. Lalu kita coba tes tembakan langsung ke matahari. Nah, ini kita coba. Nah, muka saya masih jelas ya. Ini kita tembak ke arah matahari. Ini
Ini kita masih lihat ke lensa, kalau nggak kita kelihatan kayak agak juling. Nah, kita tes untuk rekaman dengan menggunakan ini dipegang dengan tangan aja ya. Kita coba lari, masih stabil, dan ini jalan biasa. Nah guys, ini kita coba rekam di Full HD 30 fps dengan S25 Ultra seperti ini. Jadi ini agak low light ya sikonnya. Kan kita coba ke arah cahaya. Nah kita zoom dia berapa kali mentoknya. Dia mentok di 20 kali ya, dan lumayan smooth. Kita bisa langsung seperti ini. Dan kita coba lihat jika kita ada di backlightnya tanpa stop. Nah seperti ini. Nah ini contohnya pas kita tembak langsung ke matahari ya, muka masih kelihatan. Nah ini kita coba untuk kita tes lari ya, kita tes lari. Nah ini lari, dan ini jalan biasa. Seperti itu videonya.